Shalom. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kami percaya Tuhan akan kuasa kebenaran firman-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan oleh firman-Mu, yang lemah dikuatkan, bahkan yang berbeban berat diangkat, juga yang dalam kekurangan diberkati oleh Engkau. Demikian pula urapi kami, urapi yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah saudara, kali ini saya membawa judul adalah ada kuasa di dalam ucapan syukur. Mari kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini merupakan suatu hal yang Tuhan kehendaki, bahwa setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Jelas judulnya tadi ada kuasa dalam ucapan syukur. Nah, yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan, apa maksud dari mengucap syukur dalam segala hal? Yaitu mengucap syukur dalam segala hal artinya diucapkan terus menerus. Baik ketika kita sakit, mengucap syukur. Ketika kita sehat, juga mengucap syukur. Ketika kita diberkati, kita mengucap syukur. Ketika kita diizinkan mendapat musibah, kita pun tetap mengucap syukur kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksudnya. Saya membawa 3 poin. Itu dikatakan poin yang pertama. Sebab segala sesuatu terjadi seizin daripada Allah. Rambut di kepala bisa hilang, bisa jatuh karena diizinkan oleh Allah. Bahkan apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tanpa seizin daripada Tuhan, tidak akan terjadi. Oleh karena itulah yang dimaksud dengan mengucap syukur dalam segala hal. Dan sekarang masuk di dalam poin yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana orang percaya harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sebagaimana mengucap syukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah mau setiap orang yang percaya mengucap syukur dalam segala hal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Mungkin musibah, mungkin berkat, tetapi satu hal yang kita percayai, tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Jadi sekalipun kehidupan kita dalam perjalanan berkleok-kleok, berseok-seok, tetapi Tuhan tetap beserta kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dialah Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi mari kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur kepada Allah. Nah, yang menjadi persoalan poin ketiga, bagaimana supaya kita dimampukan untuk mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Inilah yang menjadi kuncinya. Saya berikan kuncinya. Yang poin yang ketiga, kuncinya, taruh di hati kita, taruh di pikiran kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Sudah saudara taruh di hati kita, di pikiran kita, bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Mari kita akan lihat selanjutnya di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, saya bacakan demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah,
jelas Allah kita adalah Allah yang tak pernah membuat rancangan kejahatan atau rancangan kecelakaan bagi anak-anaknya, bagi umat yang percaya. Tetapi Allah senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera buat anak-anaknya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mengucap syukurlah kepada Allah. Saudara, dalam Alkitab diceritakan ada seorang yang bernama yang sakit begitu parah, yang begitu mengalami bencana demi bencana yang dialami. Bagaimana dia mengalami yang begitu parah adalah Ayub. Ayub diceritakan di dalam Alkitab, pertama dia mengalami musibah dalam kehidupannya, yaitu segala harta yang dipunyai oleh Ayub. Waktu itu, waktu zaman dahulu adalah harta itu berupa domba, unta, kambing, kerbau dan sebagainya. Dan satu kali kelak, apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub? Ayub mengalami bencana, yaitu segala harta kekayaannya dalam sekejap mata habis. Dan bukan saja di sana saja, tetapi selanjutnya bagaimana dalam kehidupan Ayub, anak-anak atau harta dalam keluarganya, yaitu anak-anak Ayub yang memiliki 10 orang anak itu. Demikian pula dalam suatu kejadian, dalam kumpulan ketika dia makan, minum dalam suatu rumah, tiba-tiba terjadi angin yang begitu besar sehingga rumah itu menjadi roboh dan akhirnya hancur. Kira-kira menurut Ayub bagaimana reaksinya? Ayub tetap mengucap syukur kepada Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebab Tuhan itu Tuhan yang baik. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tetapi Ayub tetap percaya kepada Allah bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Demikian pula tidak sampai di sana. Bahkan Ayub pun mendapat satu sakit penyakit yang begitu parah, yaitu penyakit barah yang ditimpakan ke dalam kehidupan Ayub, sehingga Ayub mengalami sakit penyakit dari kepala sampai ujung kaki, di mana Ayub dalam hal itu tetap tidak mau menyalahkan Allah, tidak mau mengutuki Allah. Tetapi Ayub tetap percaya adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memberkati dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita perhatikan dalam perjalanan hidup Ayub, Ayub tetap mengucap syukur kepada Allah. Nah saudara, mungkin hari-hari ini di antara saudara ada yang mengalami diberkati Tuhan, mudah untuk mengucap syukur kepada Allah. Tetapi andai kata terjadi sebaliknya, yaitu musibah, sakit penyakit, masalah yang silih berganti datang kepada saudara, kira-kira bagaimana reaksi saudara? Masih bisakah mengucap syukur kepada Allah seperti yang Ayub lakukan? Tetapi biarlah kunci daripada ini, kunci yang ketiga, bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah itu Allah yang penuh kasih. Marilah taruh di dalam hati kita untuk tetap percaya. Sebab setiap perjalanan orang percaya itu selalu dikontrol oleh Allah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan orang hidup, orang percaya itu selalu baik, selalu mulus. Tetapi satu hal yang Allah janjikan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang percaya itu, tetapi Dia selalu
menyertai orang percaya. Jadi mari saudara, yakinlah, terimalah Allah yang baik, yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan sampai di sini biar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, ketika kami diberkati, kami mudah untuk mengucap syukur kepada Engkau. Tetapi ketika kami diizinkan oleh Engkau masuk di dalam musibah, sakit, penyakit, tantangan, rintangan, seringkali kami tidak mengucap syukur kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tetapi saat ini kami telah mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan oleh Engkau untuk menjadi pelaku-pelaku di dalam firman-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Engkau. Berkati yang telah mendengar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.